kali ini. Hari ini kita mau ngobrolin topik yang super penting. Kita akan bahas Pancasila mulai dari bagaimana para pendiri bangsa memikirkannya sampai gimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan gak cuma saya sendiri nih yang bakal ngobrol. Ada 3 tamu spesial yang bakal berbagi pemikiran mereka. Yang pertama ada Kak Fatia. Nah, Kak Fatia ini guru sejarah yang udah lama banget berkecimpungan di dunia pendidikan. Apa kabar Kak Fatia? Halo, kabar baik. Senang bisa ngobrol di sini. Dan yang kedua ada Kak Azahra yang ahli banget di bidang kurikulum dan pendidikan, terutama kurikulum merdeka. Gimana kabarnya Kak Azahra? Halo, kabar baik juga. Senang banget udah bisa diajak ngobrol di sini. Dan yang terakhir ada Kak Lili. Oke, langsung aja kita mulai. Kak Fatia, bisa ceritain sedikit gak gimana sih awalnya para pendiri bangsa kita memikirkan Pancasila? Kok bisa muncul ide buat bikin 5 sila itu? Jadi gini ya, waktu tahun 1945 Indonesia tuh lagi siap-siap buat merdeka. Para pendiri bangsa kayak Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin, mereka tuh mikir keras banget gimana sih caranya bikin dasar negara yang bisa menyatukan semua orang di Indonesia yang sangat beragam. Akhirnya lahirlah Pancasila. Soekarno pertama kali nyebutin sila itu di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. 5 sila ini dibuat biar semua orang dari berbagai suku, agama, dan budaya bisa merasa terwakili. Wah, berarti Pancasila itu semacam solusi buat nyatuin semua orang di Indonesia yang beda-beda ya? Iya, betul banget. Para pendiri bangsa tuh sadar kalau kita nggak punya dasar negara yang bisa diterima semua orang. Kita bakal susah buat bersatu. Makanya setiap sila di Pancasila punya makna yang mendalam, yang relevan buat semua golongan di Indonesia. Paham-paham. Nah, berarti Pancasila itu terdiri dari berbagai gagasannya. Kira-kira bisa dijelasin nggak pemikiran dari masing-masing pendiri itu negara? Bisa banget. Pertama kita mulai dari Soekarno ya. Nah, Soekarno sendiri itu mengusulkan nih 5 konsep dasar, yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia. Jadi Soekarno memberikan definisi bangsa menurut Ernest Renan, yaitu kehendak akan bersatu. Maksudnya bangsa adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki kehendak untuk bersatu. Lalu yang kedua ada internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Kata Soekarno, internasionalisme di sini harus berakar pada nasionalisme. Dengan demikian, dasar pertama harus bergandengan tangan dengan dasar kedua. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Soekarno menekankan bahwa negara Indonesia adalah milik semua orang dan tidak hanya untuk satu golongan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah atau mufakat. Lalu yang keempat ada kesejahteraan sosial. Menurut Soekarno sendiri, kesejahteraan sosial di sini artinya tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia. Dan yang terakhir ada ketuhanan. Soekarno mengatakan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia bertuhan. Wah, keren banget ya ide pemikiran dari Soekarno. Kalau untuk Muhammad Yamin sendiri seperti apa ya? Jadi Muhammad Yamin itu juga sama nih, dia juga mengusulkan 5 konsep dasar negara. Yang pertama yaitu perikebangsaan. Nah, kebangsaan ini menurut Muhammad Yamin itu berkaitan dengan paham nasionalisme. Yang kedua ada perikemanusiaan. Muhammad Yamin mengatakan dasar perikemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan keasusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Yang ketiga ada periketuhanan. Di poin ini, Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia yang merdeka itu adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradaban yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, ada perikerakyatan. Yamin memberikan ilustrasi yang cukup panjang terkait poin ini. Perikerakyatan ini memiliki anak poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kesejahteraan rakyat. Mengenai kesejahteraan rakyat ini, Muhammad Yamin membicarakan tentang kehidupan ekonomi sosial bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan daerah negara. Wah, gak kalah keren ya ternyata. Nah, yang terakhir ada ide pemikiran dari Supomo. Bisa dijelaskan kali ini? Jadi yang pertama tuh ada persatuan. Supomo menekankan pentingnya persatuan antara pemimpin dan rakyat untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada kekeluargaan. Supomo mengkritik individualisme barat dan menilai bahwa negara Indonesia harus dibangun berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Lalu yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin. Supomo berpendapat bahwa setiap manusia harus menyeimbangkan kewajiban lahir, fisik,
fisik dan batin keyakinan untuk mencapai harmoni dalam hidup. Lalu yang keempat ada musyawarah. Supomo menganggap musyawarah sebagai tradisi penting di Indonesia, di mana pemimpin harus berdiskusi dengan rakyat atau kepala desa untuk menjaga hubungan yang baik. Lalu yang terakhir ada keadilan rakyat. Pemimpin termasuk kepala desa harus bertindak dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan cita-cita rakyat. Udah dipahami ya penjelasannya. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau di zaman sekarang, khususnya buat anak-anak sekolah, gimana sih penerapan Pancasila ini terutama dalam kurikulum merdeka? Nah, di kurikulum Merdeka, Pancasila nggak cuma dijadikan sebagai teori atau hafalan saja, tapi lebih ke gimana anak-anak bisa benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah, guru-guru mencoba mengaitkan Pancasila dengan berbagai mata pelajaran dan kegiatan sehari-hari. Tujuannya biar anak-anak nggak cuma paham apa itu Pancasila, tapi juga bisa mengamalkan nilainya kayak gotong royong, toleransi, dan rasa cinta tanah air. Contohnya tuh seperti apa ya Kak? Misal di kelas gitu, gimana cara kita biar bisa beneran menerapkan Pancasila? Contoh simpel aja ya, misalnya waktu anak-anak kerja kelompok, di situ mereka belajar menghargai pendapat teman-temannya, yang mana itu adalah wujud dari sila keempat. Atau saat ada kegiatan sosial di sekolah, anak-anak diajarkan pentingnya gotong royong dan peduli sama orang lain, yang mana merupakan wujud dari sila kelima. Jadi nilai-nilai Pancasila itu nggak cuma diomongin, tapi juga dipraktekkan. Keren juga ya Kak, jadi anak-anak nggak cuma belajar dari buku, tapi juga dari pengalaman nyata sehari-hari. Bener banget, karena kalau cuma belajar dari teori atau praktik, Pancasila bisa aja cuma jadi hafalan dan hidup di kehidupan nyata. Oke Kak Fatia, menurut Anda sendiri Pancasila ini masih relevan nggak sih di zaman sekarang, terutama buat kita yang hidup di era digital dan global? Menurut saya sendiri sih sangat relevan sekali ya, apalagi di zaman yang serba cepat kayak sekarang. Pancasila itu kayak kompas moral buat kita, terutama dalam menghadapi segala macam pengaruh dari luar. Misalnya dengan banyaknya informasi dari internet, kita punya filter yang kuat dan nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi panduan untuk kita untuk memilah yang baik dan baik dan benar, mana yang enggak. Jadi Pancasila ini sebenarnya jadi pedoman kita biar gak kebawa arus negatif yang bisa mengancam persatuan bangsa. Pesan yang sangat bagus Kak Fatia. Kali ini sebelum kita tutup, ada pesan terakhir gak buat teman-teman pendengar, terutama yang lagi belajar Pancasila di sekolah? Iya, buat teman-teman yang lagi belajar, ingat ya, Pancasila itu juga cuma buat dihafal. Coba deh kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ketika kalian berinteraksi dengan orang lain, ketika kalian belajar atau bekerja, coba refleksikan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita semua bisa menerapkan Pancasila, pasti kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia akan lebih harmonis dan damai. Wah, terima kasih banyak Kak Fatia, Kak Zahra, dan Kak Lili atas obrolan yang super inspiratif. Semoga teman-teman pendengar bisa dapat insight yang bermanfaat dari diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa terus semangat belajar dan tetap junjung tinggi nilai-nilai Pancasila.